Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar kawan-kawan semua? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat, semoga selalu dalam keadaan yang dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan semua, ya, kembali lagi bersama channel kita Islam itu Indah, yang tentunya akan selalu membawakan kabar-kabar menarik, berita-berita inspiratif seputar perkembangan Islam di seluruh dunia, kawan-kawan. Dan alhamdulillah, kawan-kawan, hari ini kita akan berbagi kisah kembali, ya. Semoga dari kisah yang kita bagikan semuanya dapat menginspirasi, terlebih dapat menguatkan keimanan kita untuk selalu bertakwa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kawan-kawan, kisah hari ini datang dari seorang profesor, ya. Dia seorang profesor, di mana profesor ini tercengang dengan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang anatomi kulit gitu. Sampai akhirnya profesor tersebut ini bersyahadat di atas podium ketika sedang berpidato, ya. Wah, ini menarik kisahnya. Ya, jangan kemana-mana kawan-kawan semua, kita saksikan dan kita simak sampai selesai. Ini dia. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah An-Nisa ayat 56. Bagi sebagian besar umat Islam, ayat di atas mungkin terdengar seperti ayat-ayat serupa dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang pedihnya siksa neraka, kawan-kawan. Namun tidak demikian dengan Tagata Tajasen. Dia adalah seorang ilmuwan dari Thailand di bidang anatomi. Baginya, ayat itu adalah sebuah keajaiban. Jadi, dalam sebuah konferensi kedokteran di Saudi, ya, yang diikuti oleh Tajasen pada Maret 1981, ini menjadi awal kisah pertemuannya dengan keajaiban itu. Dalam konferensi yang berlangsung selama 5 hari itu, sejumlah ilmuwan muslim menyodori Tajasen ini dengan beberapa ayat Al-Quran yang berhubungan dengan anatomi khususnya. Tajasen yang beragama Buddha ini kemudian mengatakan bahwa agamanya juga memiliki bukti serupa yang menjelaskan tahap-tahap perkembangan embrio, ya. Para ilmuwan muslim yang tertarik mempelajarinya meminta profesor asal Thailand itu untuk menunjukkan ayat-ayat tersebut kepada mereka. Setahun kemudian, pada tahun 1982, Tajasen ini menghadiri konferensi kedokteran yang sama, ya, di Damnam, Arab Saudi. Nah, saat ditanya tentang ayat-ayat anatomi yang pernah dijanjikannya, Tajasen ini justru meminta maaf dan mengatakan bahwa ia telah menyampaikan pernyataan tersebut sebelum mempelajarinya. Ia telah memeriksa di dalam kitabnya dan memastikan bahwa tidak ada referensi darinya yang dapat dijadikan bahan penelitian. Nah, ia kemudian menerima saran para ilmuwan muslim untuk membaca sebuah makalah penelitian karya Kate Moore, ya, seorang profesor bidang anatomi asal Kanada. Makalah itu berbicara tentang kecocokan antara embriologi modern dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Tajasen tercengang saat membacanya. Sebagai ilmuwan di bidang anatomi, ia jelas pasti menguasai dermatologi, ya. Dalam tinjauan anatomi, lapisan kulit manusia terdiri dari berbagai bagian, yaitu epidermis, dermis, dan subcutis, ya. Semuanya ia pasti paham. Penemuan di bidang modern anatomi ini menunjukkan bahwa luka bakar yang terlalu dalam akan mematikan syaraf. Saat terjadi luka bakar, ya, yang sudah menembus subkutis, seseorang tidak akan lagi merasakan nyeri. Hal itu disebabkan karena berfungsinya ujung-ujung serabut syaraf eferen yang mengatur sensasi itu sudah rusak terbakar oleh api, gitu, akibat luka yang sangat dalam. Makalah itu tidak saja menunjukkan keberhasilan teknologi kedokteran dan perkembangan ilmu anatomi, ya, namun juga membuktikan kebenaran Al-Quran. Ayat 56 di surat An-Nisa mengatakan bahwa Allah akan memasukkan orang-orang kafir ke dalam neraka dan mengganti kulit mereka dengan kulit yang baru setiap kali kulit itu terbakar, agar mereka ini mengerti dan merasakan pedihnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wow, saat itu jantung Tajasen ini langsung berdebar, ya. Ia langsung berkata, bagaimana mungkin Al-Quran yang diturunkan 14 abad yang lalu telah mengetahui fakta kedokteran seperti ini, kata Tajasen. Sebelum berhasil mengatasi keterkejutannya, ya, Tajasen ini disodori pertanyaan oleh para ilmuwan muslim yang mendampinginya. Mungkinkah ayat Al-Quran ini bersumber dari manusia? Katanya. Ketua jurusan anatomi Universitas Chiang Mai Thailand, ya, itu sontak menjawab, tidak. Kitab itu tidak mungkin berasal dari manusia. Ia kemudian termangu dan melanjutkan responnya. Lalu, dari mana kiranya Muhammad menerima kitab ini?
kata si Tajasen bertanya kepada para ilmuwan. Akhirnya mereka ini memberitahu Tajasen bahwa Tuhan itu adalah Allah. Yang membuat Tajasen semakin ingin tahu, lalu siapakah Allah itu? Tanya Tajasen kepada para ilmuwan muslim yang ada di sana. Akhirnya dari para ilmuwan muslim tersebutlah Tajasen ini mendapat keterangan tentang Allah, sang pencipta yang darinya bersumber segala kebenaran dan segala kesempurnaan. Dan Tajasen tak membantah itu semua ya. Ia menerimanya dan ia membenarkannya. Hingga akhirnya pada konferensi kedokteran Saudi ke-8 ya, yang diselenggarakan di Riyadh, Tajasen kembali hadir dan mengikuti serangkaian pidato tentang bukti-bukti Qur'ani yang berhubungan dengan ilmu medis. Dan dalam konferensi tersebut, Tajasen banyak mendiskusikan tentang dalil-dalil bersama para sarjana muslim dan non-muslim. Di akhir konferensi, tanggal 3 November 1983, Tajasen maju dan berdiri di podium. Di hadapan seluruh peserta konferensi, ia menceritakan awal ketertarikannya kepada Al-Quran. Juga ia menjelaskan tentang kekagumannya pada makalah Kate Moore yang membuatnya meyakini tentang kebenaran Islam. Dalam pidatonya ia menyebutkan, segala yang terekam dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu pastilah kebenaran yang bisa dibuktikan oleh sains. Nabi Muhammad yang tidak bisa membaca dan menulis pastilah menerimanya sebagai cahaya yang diwahyukan oleh Allah, oleh Yang Maha Pencipta, kata Tajasen. Nah, akhirnya di sana kawan-kawan, Tajasen lalu menutup pidatonya ini dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Luar biasa ya, ketika orang sudah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, terlebih dia sudah diberi petunjuk untuk mengetahui kebenaran tentang Al-Quran, baik secara ilmiah ya, bisa dikaji, dan sendirinya dia akan sadar bahwa kebenaran Al-Quran ini tidak bisa dinafikan gitu. Jadi itulah kawan-kawan semua kisah dari seorang Tajasen ya. Dia adalah seorang ilmuwan dari Thailand, di mana ia benar-benar sangat terkejut, sangat tercengang, sangat kaget ketika di dalam Al-Quran itu juga membahas tentang sains. Bahkan Al-Quran yang usianya sudah 14 abad ya, 1400-an yang lalu, di mana mungkin teknologi dan ilmu pengetahuan belum berkembang pesat, namun Al-Quran sudah menjelaskannya, dan itu masih relate atau masih cocok untuk hari ini gitu. Nah, itulah salah satu kebenaran dari Al-Quran yang membuat para ilmuwan itu tercengang dan membuatnya menjadi seorang mu'allaf. Ya, semoga kisah ini semakin membuat kita bersemangat untuk terus belajar membaca Al-Quran, menggali maknanya, dan terus menyiarkan Al-Quran kemanapun kita pergi ya. Itu saja kawan-kawan ya. Jangan kemana-mana, saksikan video kita yang lainnya. Kita akan terus berbagi kisah inspiratif insya Allah. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.